Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini adalah teks atau paragraf yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Dan ada pengertian lain, teks eksposisi ini adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik atau objek. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Jadi teks ini adalah teks fakta yang diperkuat dengan pendapat atau argumentasi. Itu pengertiannya. Contohnya sering kalian lihat pada saat kalian diskusi. Itu bisa dikatakan dengan teks eksposisi. Mengapa? Karena di situ ada topik tertentu, dan topiknya tersebut merupakan suatu fakta. Dan saat kalian dibahas, kalian dalam pikiran kalian sedang diskusi, ada topik dibahas oleh teman kalian di depan kelas, misalkan tentang teks berita. Nah, kemudian teman-teman kalian menjelaskan pengertian teks berita, macam-macam berita, jenis-jenis berita. Itu merupakan teks eksposisi yang berisi fakta. Artinya itu ilmiah. Nah, ketika teman kalian menyampaikan pendapat, itu ada argumentasi di sana, ada berdebat, menyampaikan pendapatnya dari teman kalian dan teman kalian yang mendengarkan, ada pendapat di sana. Jadi itu contoh dari teks eksposisi. Intinya di kata kuncinya, di awal paragraf berisi fakta. Di awal paragraf berisi fakta tentang suatu topik atau objek, dan diperkuat dengan argumentasi. Bisa di argumentasi itu berisi data-data, pendapat kalian, ataupun contoh. Jadi seperti itu ya. Teks eksposisi ini contohnya seperti itu. Di kata kunci kalian itu pokoknya di awal paragraf itu fakta, berisi fakta, dan setelah itu di paragraf keduanya berisi argumentasi, pendapat-pendapat yang isinya pendapat-pendapat, contoh-contoh ataupun data-data, dan diperkuat lagi dengan contoh atau kesimpulan. Seperti itu. Nah, ini tujuan teks eksposisi. Tujuannya itu sudah jelas, untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan untuk pembaca. Tujuannya itu. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksposisi: singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas, dan menggunakan bahasa yang baku. Di sana tidak ada kata-kata yang tidak baku. Jadi harus baku. Maksud baku itu harus formal, resmi. Kayak kalian menonton berita TV. Kayak kalian menonton berita TV. Misalkan nonton berita di Metro TV atau TV One. Nah, itu bisa dikatakan dengan teks eksposisi juga. Menjelaskan informasi pengetahuan, tidak memihak berita, tidak memaksakan kemauan dari penulis. Di teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Nah, jadi tidak mendukung, cuman hanya menyampaikan informasi. Nah, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Maksud data-data yang akurat biasanya berisi tanggal, nilai, data atau nomor, harus lengkap di sana. Nah, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Nah, umumnya menjawab pertanyaan 5W+1H. Itu untuk teks eksposisi. Kemudian struktur. Nah, adapun strukturnya. Struktur ini hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. 2. Pernyataan umum atau tesis. Nah, pernyataan umum ini berisi fakta. Jadi seperti memperkenalkan topiknya,
Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Itu berisi fakta, tesis, atau pendapat umum. Nanti akan Bapak kasih contohnya biar kalian paham. Dan 3, argumentasi atau alasan atau pendapat. Nah, ini di bagian argumentasi ini, panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf. Pengembangan argumen ini menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Nah, seperti Bapak bilang tadi, ada contoh, ada data, ada alasannya. Dan penegasan ulang atau pendapat atau simpulan dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Boleh bebas, boleh pakai, boleh tidak akhirnya. Oke, lanjut. Jenis-jenisnya nanti saja. Ini unsur-unsurnya nanti saja. Nanti itu unsur kebahasaan. Pronomina atau kata ganti. Ini contoh pronomina persona, kata ganti orang. Yaitu persona tunggal, contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, dan si. Dan persona jamak, contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadiran, dan para. Itu tolong dicatat, penting. Pronomina persona tolong catat ya. Dan pronomina non persona itu juga kalian catat. Kata ganti bukan orang, yaitu pronomina petunjuk, contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya, contohnya seperti apa, mana, siapa. Ini tolong dicatat karena sangat penting biar kalian paham yang mana persona dan non persona. Kata benda, ya benda, kata kerja, konjungsi kata penghubung, kemudian, dan selanjutnya ya, lalu itu. Nah, ini ada contoh teks eksposisi berserta strukturnya. Judulnya Realita Hukum di Indonesia. Tesis. Tesis itu pernyataan umum atau topik fakta ya. Dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Tumpul di atas, tajam di bawah. Dan argumentasi, ini berisi pendapat orang-orang tentang hukum tersebut. Nih, bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia melakukan hukuman yang tingkatan masih tergolong ringan. Nih, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, penegasan ulang di sana dimasukkan contohnya sebut saja nenek, kasus yang pernah menimpa nenek Asyani. Ia hanya mencuri kayu tapi dihukum 5 tahun penjara, dan koruptor hanya dihukum pernah Bapak dengar 1 tahun bahkan koruptor. Memang ya, ini atau contoh satu lagi, Kemacetan dan Masa Depan Kota by Novi Ermawati. Tesis atau pernyataan umum. Transportasi didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan turunan dari berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Yang Morlock 1985 itu pengertian dari Morlock tahun 1985, dan itu merupakan pendapat ahli. Karena itu tesis itu berisi fakta ya. Tipe kegiatan sosial ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. Dan argumentasi menjelaskan tentang transportasi harian kita. Bersifat berulang, misalnya terjadi para pekerja dan menempuh pendidikan di sekolah. Ya, ini panjang, kemacetan, jalan-jalan bisa kalian lihat sendiri. Semuanya berisi pendapat. Dan penegasan ulang berisi kemacetan. Ini contoh teks seperti dengan pendidikan. Ini bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian pause dan baca ya, di mana perbedaannya. Intinya perbedaannya bisa kalian lihat pada tesisnya.
Itu berisi tentang pendapat ahli dan fakta, dan didukung dengan argumentasi ataupun pendapat. Bisa masukkan data juga, bisa masukkan contoh, ya, bebas. Dan penegasan ulangnya itu lihat dari sini saja. Oke, sekian itu saja. Terima kasih.